Assalamualaikum, selamat pagi Pak Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Pak Agus. Bagaimana perasaan Pak Derajat hari ini? Sepertinya wajahnya kurang bersemangat. Ada apa ini Pak Derajat? Ya Pak, alhamdulillah ya sehat sih Pak. Cuma memang saya sebetulnya lagi sedih gitu Pak. Jadi saya juga malah ini mohon izin untuk minta waktu Pak Agus sebentar untuk ngobrol-ngobrol gitu Pak. Iya. Tapi Bapak sehat kan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Agus, alhamdulillah sehat. Matur nuwun ini. Ini kalau Pak Agus sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Ada apa ini Pak? Apa yang ingin dibicarakan pada pagi hari ini Pak? Nggih Pak Agus, matur nuwun. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf Pak Agus, ibaratnya sudah mengganggu aktivitasnya Pak Agus. Ini saya ada sedikit permasalahan Pak terkait pembelajaran di kelas saya Pak Agus. Oh iya iya iya. Kira-kira masalah apa ya Bapak? Kalau boleh saya tahu ini. Baik, jadi begini ceritanya Pak Agus. Saya itu merasa apa ya, gagal dalam implementasian pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas gitu Pak. Karena saya rasa itu ada beberapa anak yang kurang aktif gitu Pak Agus. Ketika proses pembelajaran berlangsung, itu saya sedang merasa gagalnya di situ Pak. Hmm, gitu ya Pak. Betul. Jadi Bapak merasa gagal dalam melaksanakan pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas ya Pak ya. Seperti itu Pak. Enggak Mas. Nah, kira-kira apa yang Pak Derajat harapkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Ini saya ulangi lagi ya, Pak. Ya. Jadi Bapak menginginkan, ya, jadi Pak, ya saya ulangi lagi. Jadi Bapak menginginkan ada solusi dari percakapan kita hari ini ya, Pak. Kepengen anak ini bisa kreatif, bisa aktif dalam pembelajaran kelas, begitu Agus. Betul. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran tadi ya Pak. Nih, ini menurut Pak Derajat sendiri, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa sih menurut Pak Derajat? Baik bagus. Jadi kalau dapat saya bagus. Jadi kemudian ketika ada guru bertanya tentang materi itu kita menjawab. Nanti apa namanya? Ketika praktek juga mereka bersemangat. Apalagi ketika saya menyampaikan tugas-tugas kayak LKPD dan lain-lain, itu anak-anak saya harap itu bisa dan apa hasilnya juga memuaskan. Begitu bagus itu keinginan saya. Iya, saya sepakat ini Pak Derajat. Kalau dalam proses pembelajaran anaknya maunya aktif semua, ini kan suasana kelas jadi ya sepi ya. Kalau suasana pembelajaran tidak aktif ya, kelasnya sepi, garing gitu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi suasana kelas itu apa ya? Hidup gitu Pak Agus.
Betul. Nah, begini Pak. Kalau misalnya ya, ini berkaitan dengan keaktifan murid Bapak. Kalau dinyatakan dalam angka ini, kira-kira keaktifan murid Pak Derajat ini di posisi mana ya? Jika misalnya ya, ini misalnya levelnya antara 1 sampai 10. Di level berapa kira-kira Pak? Kalau anak-anak saya yang berbeda Pak. Jadi ada yang di 5, ada yang di 6, ada juga yang di 8. Gitu Pak. Kalau misal skala 1 sampai 10. Oh, jadi ini ya Pak ya, mereka memiliki level angka yang bervariasi ya Pak ya. Ada yang 5, 6, dan 8 ya, begitu Pak. Ya, halo. Lanjutkan Pak. Saya ulangi lagi ya Pak pertanyaannya Pak. Saya ulangi lagi pertanyaannya Pak. Jadi mereka pada level angka yang bervariasi ya Pak? Iya Pak Gus. Betul Pak, betul. Jadi kenapa saya memilih yang bervariasi itu karena juga karakteristik ataupun keaktifan saat belajar gitu Agus. Sebagian anak yang kelihatan bermalas-malasan itu karena memang kurang menguasai materi pelajaran yang saya gitu Pak. Ada yang belum mampu menyelesaikan PD dan lain-lain. Jadi mereka itu aslinya itu mereka punya gaya belajar visual Pak Gus. Jadi punya namanya lebih suka belajar yang mandiri gitu, membaca sendiri gitu Pak Gus. Baik. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu Pak? Saya ini Pak Agus, mereka itu dan kurang dicermati. Kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa mereka ini sukanya kan yang belajar ibaratnya secara mandiri Pak, tipe-tipe yang mandiri sesuai dengan gitu. Nah di sisi lain itu mereka tidak memiliki paket itu Pak, yang nantinya dibaca bisa di kelas atau di rumah. Ya ada cuma jumlahnya juga kurang Pak. Itu menurut saya Pak. Oh, jadi itu ya Pak salah satu penyebabnya ya. Jadi gini Pak, karena kurangnya fasilitas buku paket, kemudian anak menjadi kurang aktif. Betul itu Pak Derajat? Iya, menurut saya seperti itu Pak, betul Pak Agus. Jadi melihat seperti apa yang dikatakan Pak Derajat tadi, mereka rata-rata tidak aktif itu dalam belajar karena kurangnya fasilitas buku, sehingga tidak dapat membaca buku secara mandiri. Betul begitu Pak? Mereka juga pelajari di sekolah ketika pembelajaran dan juga ketika pulang bisa dibawa oleh anak gitu untuk belajar di rumah. Gitu Pak Agus. Iya sih. Sebenarnya memang harus begitu Pak Derajat. Nah, ini Pak, pernah tidak ada upaya dari Pak Derajat, misalkan ini, untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Pernah nggak Pak ada upaya yang dilakukan Pak Derajat?
Kalau upaya pernah sih, saya sudah pernah mengupayakan. Jadi seingat saya itu saya sudah membuat materi materi pembelajaran itu Pak, itu dalam bentuk PowerPoint. Kemudian yang tentu saja di dalamnya ada animasi dan lain-lain itu sebagai apa ya, penarik gitu ya Pak, agar mereka itu lebih tertarik belajar. Kemudian saya kirimkan lewat WA group. Jadi nanti mereka juga bisa belajar, setidaknya bisa membaca dulu materi-materi di rumah gitu. Nah, tapi sepertinya yang saya lihat juga mereka kurang antusias Pak Agus. Ya, banyak sekali alasannya. Ada yang alasan kuota atau paketan gitu. Kemudian HP-nya dibawa orang tua bekerja, jadi menunggu mereka pulang kayak gitu Pak Agus. Dan ketika saya mengirimkan soft copy buku pun itu juga mereka minat untuk membacanya akhirnya kayak kurang semangat gitu Pak Agus. Tidak mereka baca malahan. Ya, 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 ya. Itu juga merupakan upaya yang sudah dilakukan Pak Derajat. Saya kira itu sudah bagus, Pak. Cuma tadi kata Pak Derajat sudah mengirimkan soft copy bukunya dan materi-materi di WA group, tetapi tidak semuanya membaca ya Pak karena alasan kuota. Betul begitu, Pak? Betul bagus. Jadi macam-macam Pak alasannya. Kuotanya habis, HP-nya dibawa orang tua, jadinya mereka juga belajarnya gimana mau belajar kembali uangnya, bukunya yang dibawa pulang juga tidak ada. Bagus. Iya. Itu menurut saya juga sudah upaya, Pak. Tetapi Bapak pernah nggak berpikir untuk mencoba menggunakan buku lain saja, Pak? Karena dengan alasan tadi sih ya kalau file lewat grup WA, ada yang alasannya kuota kayak, ada yang apa-nya dibawa orang tua. Apa Bapak nggak pernah berpikir, Pak, untuk mencoba menggunakan buku yang lain saja, Pak? Sudah ini ya dengan belajar saya mencari di tapi ya seperti itu. Sudah tadi terkopi ya. Iya, iya, iya. Jawaban saya terkopi Jadi, ya Pak ya. ya, ya. Jadi itu ya, Pak. Sebenarnya Pak Derajat sudah berupaya mencari buku yang sesuai topik di perpustakaan, tapi tidak dapat dipergunakan begitu, Pak Derajat. Ya. Pak Derajat, bisa mendengar suara saya, Pak? Pak, ya halo. Halo Agus. Saya ulangi lagi ya, Pak ya. Saya Ya. Iya Pak. monggo Pak dilanjutkan, Pak. Jadi ini apa? Sudah ada upaya lain Pak. Saya mencari bukunya di perpustakaan sekolah. Karena itu sudah bukunya tidak merata gitu Pak. Jadi bilangnya gimana ya? Istilahnya kayak kapal pecah gitu Pak. Hmm. Oh iya Pak ini Pak.
Apakah Bapak ada cara lain yang mungkin bisa Bapak lakukan agar terpenuhi permintaan buku Bapak? Kalau cara lain sebetulnya saya sempat berpikir gini Pak, apa ya, saya kepengen komunikasi dengan kepala sekolah gitu Pak, untuk bisa membeli buku yang baru, ya yang sesuai dengan kurikulum yang terbaru sekarang. Halo Pak Derajat. Ya, jawaban saya terdengar Iya, iya, putus-putus Pak. oh gitu, ya ya ya. Jadi punya sedikit pemikiran bahwa bagaimana sih kalau saya yang ke kepala sekolah gitu Pak. Saya sempat berpikir seperti itu untuk membeli buku yang baru Pak, apalagi yang sesuai kurikulum yang baru ini. Kadang saya sedikit sungkan gitu Pak Gus, kalau bilang ke ibu kepala langsung. Oh, ya begitu ya Pak. Kelihatannya itu ide bagus sebenarnya Pak Derajat ya. Jadi Pak Derajat akan berbicara terlebih dahulu ya dengan ibu kepala sekolah untuk dibelikan buku baru ya. Sepertinya Betul. itukah seperti itu Pak ya. Iya betul Pak Gus. Saya kepengen seperti itu. Sudah ada Bagus ya. pemikiran. Iya. Bagus itu Pak Derajat. Nah, selain berbicara langsung dengan ibu kepala sekolah, ada nggak Pak upaya lain yang Bapak rencanakan Pak? Ya mungkin untuk Kalau membantu upaya Bapak. Kalau mungkin Bapak sendirian yang ngomong kan barangkali eh, tidak bahasa Kenen tidak digubris barangkali mungkin mengajak orang lain ya yang dekat lah misalnya dengan ibu KS. iya iya iya. Iya. Kalau upaya lain terkait ke kepala sekolah ada sih Pak. Saya itu nantinya kepengennya malah cerita dulu ke rekan kerja saya dulu ke Boeing terkait apa yang sedang saya alami, dan intinya kepengen beliau juga ikut membantu saya menyampaikan bahwa kepengen pengadaan buku lagi. Dan kebetulan ini kan Boeing bendahara bos juga Pak Agus. Jadi kalau menurut saya kan ada Ya. hubungannya. Begitu Pak Agus. Bagus juga itu Pak. Sepertinya ini juga bisa dilakukan Pak Derajat. Jadi Bapak akan mengajak Boeing untuk berkolaborasi ya Pak ya. Pak Derajat akan menceritakan permasalahan fasilitas buku kepada sekolah. Nah, silahkan boleh Pak. Ya, mudah-mudahan bisa selesai ya Pak. Pak Derajat, setelah melakukan ini ya, menurut Bapak, kira-kira keberhasilan seperti apa? Kalau untuk ukuran keberhasilan itu saya memang berharap ya nanti ketika sudah ada bukunya itu anak-anak bisa kembali semangat, kembali aktif pada saat pembelajaran ataupun praktik belajar. Jadi nanti mereka itu bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan, Pak, atau terkait dengan ya, karena tadi juga sempat sempat sudah menyampaikan bahwa mereka itu sebenarnya memang membaca mandiri gitu. Jadi kalau sudah ada bukunya tidak ada lagi alasan kuota habis, HP-nya dan lain-lain, tapi karena sudah ada bukunya gitu Pak Agus. Jadi untuk pengimplementasian pembelajaran yang berdiferensiasi itu bisa optimal gitu Pak Agus. Itu menurut saya untuk ukuran keberhasilannya. Iya, iya, iya. Iya Pak Derajat, ini
semua anak intinya dapat belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing seperti itu Pak ya. Sesuai dengan Betul, gaya belajarnya ya Pak ya. betul bagus, betul seperti itu. Itu maksud saya seperti itu betul. Oh, jadi itu ukuran keberhasilan yang Pak Derajat harapkan ya. Anak-anak menjadi lebih aktif dan fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku baru. Seperti itu Pak. Ya bagus betul itu. Nah ini Pak, terus apa nih yang menjadi komitmen Pak Derajat terhadap masalah ini dan terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Komitmen saya itu ya saya akan mencoba untuk ini Pak, untuk mencobanya untuk sesegera mungkin saya cerita ke Buing kolaborasi untuk membantu saya menyampaikan ke kepala sekolah ya sebagai apa ya namanya penyalur gitu ya Pak, penyalur lidah gitu. Itu dan sih pengennya memang secepatnya Pak, rencana sih minggu depan Pak. Untuk saya bilang Buing ataupun nanti bisa ke kepala sekolah. Rencana minggu depan. Karena untuk minggu ini kan persiapan bulan Ramadan gitu ya Pak ya. Jadi saya kepengennya kira-kira minggu depan sih Pak, hari Senin depan. Terkait dengan usulan itu buku baru Pak. Iya, iya, iya. Jadi rencana hari Senin depan Pak Derajat akan melakukan upaya dengan berkolaborasi dengan rekan guru yang bernama Buwin yang kebetulan juga bendahara BOS, dilanjutkan menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu ya Pak. Ya, kemudian Betul. Pak, dari akhir sesi iya, dari akhir sesi ini menurut Bapak Derajat apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya dari sesi pembicaraan akhir ini saya mendapat ide baru Pak. Saya punya ide baru untuk penyelesaian masalah yang saya hadapi, dimana untuk memenuhi gaya belajar visual murid-murid saya ini memang diperlukan buku Pak. Dan karena memang kondisinya seperti itu saya akan menyampaikan kepada atasan saya dalam hal ini kepala sekolah saya untuk penyediaan buku baru sebagai alat pembelajaran. Begitu Pak Agus dan insya Allah minggu depan atau Senin depan itu saya akan eh, perasan atau bilang gitu Pak. Hmm, bagus itu Pak Derajat. Eh, saya simpulkan ya Pak Derajat apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif saat belajar karena memiliki gaya belajar visual yang tidak terpenuhi. Di mana karena tidak terpenuhinya sarana prasarana bagi mereka, jadi Bapak akan berusaha mengupayakan itu dengan menyampaikan permasalahan yang Pak Derajat hadapi itu kepada Bapak Kepala Sekolah Senin depan dengan berkolaborasi dengan rekan Bapak yang bernama Buwin. Betul seperti itu, Pak? Betul Pak Agus. Betul betul betul. Baik, bagaimana ini Pak Derajat setelah kita bercakap-cakap seperti ini, perasaan Bapak itu seperti apa hari ini Pak Derajat? Ya, alhamdulillah ini Pak Agus. Saya sedikit lega, gembira, plong gitu Pak Agus. Bombong. Hmm, ya syukurlah Pak Derajat. Tadinya kan gini Pak, apa ya saya sempat tidak terpikir untuk gimana sih cara penyelesaiannya ya gitu kan. Makanya tadi Pak Agus apa menghubungi atau sedang ada kekosongan jam jadinya saya beranikan diri untuk ngobrol. Alhamdulillah saya dapat pencerahan ini Pak Agus. Baiklah Pak Derajat, saya jadi tidak sabar ini mendengar keberhasilan upaya dari Pak Derajat tersebut. Pokoknya intinya gini Pak, nanti saya menunggu kabar baiknya dari Pak Derajat. Saya harapkan sih
mudah-mudahan apa yang diupayakan Pak Derajat itu berhasil seperti itu, Pak. Siap, 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 siap. Nanti saya kabari Pak Agus, Pak. Ya, semoga berhasil ya Pak Derajat ya. Saya akan senang mendengarnya nanti. Oh iya Pak Derajat, apa masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Amin, Pak Anggi. Amin, amin. Matur nuwun. Nggih, terima kasih. Ya, sementara sepertinya cukup, Pak. Ya, ya nanti saya lihat dulu progresnya. Setelah nanti saya coba untuk mengupayakan hasilnya bagaimana, nanti saya akan menghubungi Pak Agus kembali. Begitu Pak Agus, saya terima kasih nih. Mohon maaf atas waktunya ini sudah mengganggu. Demikian Pak Agus. Ya, dengan senang hati ya Pak, sama-sama saya juga sama-sama mengucapkan terima kasih karena Bapak mau berbagi permasalahan ya dengan saya ya. Ini juga mungkin pengalaman baru buat saya seperti itu Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih. Pak Agus, saya mohon izin ini akan melanjutkan kegiatan kembali. Sekali lagi, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama silakan Pak untuk melanjutkan pekerjaan lain. Oke, baik. Saya pamit Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Saya share screen ya, refleksinya. Sudah nampak Pak Derajat refleksinya Pak. Baik, sudah nampak Pak. Ini. Siap Pak Agus. Untuk kegiatan refleksi ya Pak ya. Siap, siap, siap. Nampak Pak Derajat refleksinya Pak. Nah, oke. Ya. Refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Refleksi yang saya lakukan yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah kemitraan coach dan coach ya, Uji Pak sehingga ya. ya maaf ya Kuci ya, sehingga Kuci dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang berkaitan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru. Kemudian agar tetap dalam keadaan presence atau kehadiran penuh, sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran-gambaran atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching, membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan coaching ya, maaf, coaching. Untuk meningkatkan ya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Selanjutnya, pertanyaan umpan balik dari coaching. Ya. Apa yang Pak Derajat rasakan pada saat di coaching, Pak? Ya, saya ini jadi ini Pak. Kemudian saya juga merasa ada yang peduli dengan apa yang sedang saya hadapi, khususnya permasalahan yang tadi saya sampaikan pada saat kita praktek untuk coaching tersebut. Jadinya ya tidak apa ya, tidak merasa sendiri Pak. Ternyata bagaimanapun besarnya masalah pasti ada solusi. Yang penting kan kita tetap berusaha. Demikian. Dan tenang Pak. Seperti itu ya Pak ya. Ya udah Pak, terima kasih ya atas jawabannya dari Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua.